Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meski dalam belajar secara jarak jauh. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Pengertian, faktor pendorong, dan penghambat kerjasama. Association of Southeast Asian Nation atau disingkat ASEAN, yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama. A. Faktor pendorong. 1. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contoh, negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, atau sebaliknya. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Dua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. B. Faktor penghambat. Satu, perbedaan ideologi. Dua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, negara tersebut tidak mengimpor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama antar negara tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. 2. Bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik,
budaya, pendidikan, dan perkembangannya. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama ini dilakukan untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh, 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah perkembangan penduduk. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesehatan seperti makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. ASEAN Tourism Agreement atau disingkat ATA. Serta 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games atau singkatan dari Southeast Asian Games. B. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah: 1. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. 2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. ASEAN Convention on Counter-Terrorism atau disingkat ACCT. 3. Pertemuan para menteri pertahanan, Defense Minister Meeting atau disingkat ADMM. Tujuannya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, meliputi pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan perdagangan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional.
6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 1. Asian Council of Teachers Convention, disingkat ACT, dilaksanakan di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu 8 Desember tahun 2012. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta ada juga dari Korea Selatan. Penawaran beasiswa pendidikan, contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional, singkat OSN. Terima kasih, semoga bisa dipahami meskipun materi yang disampaikan sangat ringkas. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk menuntut ilmu dan menjadi anak-anak yang membanggakan baik keluarga, bagi bangsa dan negara, serta agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.